Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan membahas teori psikoanalitik Gestalt, di mana anggota kelompok kami ada Sukma Nurani, Firda Suci Mardatila, Irviana Delianti, Armini Ananda, dan juga Anissa Suwarno. Langsung saja kita masuk kepada materi teori psikoanalitik Gestalt. Yang pertama membahas mengenai pandangan tentang hakikat manusia. Teori Gestalt melihat sifat manusia berakar pada filosofi eksistensial, fenomenologis, dan teori lapangan. Asumsi dasar dari terapi Gestalt adalah bahwa individu mempunyai kapasitas untuk mengatur diri sendiri dalam lingkungannya jika mereka sepenuhnya menyadari apa yang terjadi di dalam dan juga di sekitar mereka. Terapi memberikan setting dan kesempatan terhadap kesadaran dan proses kontak yang didukung dan juga disimpan. Yang kedua adalah prinsip teori Gestalt, di mana terdapat holisme yang seluruh sifatnya terlihat padu dan seutuhnya koheren, dan keutuhan tersebut berbeda dengan kumpulan bagian-bagiannya. Praktek disetel hadir pada pemikiran perasaan, perilaku, dan mimpi klien. Penekanannya adalah pada integrasi bagaimana bagian-bagian sesuai bersama-sama dan bagaimana individual melakukan kontak dalam dengan lingkungannya. Prinsip yang kedua ada field theory. Terapi Gestalt didasarkan pada teori lapangan untuk menyelidiki apa yang terjadi pada pembatasan antara orang dengan lingkungannya. Yang ketiga, ada terapi proses pembentukan figur, di mana proses pembentukan figur menjelaskan bagaimana individual mengorganisasi lingkungan dari waktu ke waktu. Dalam terapi Gestalt, bidang yang tidak berbeda disebut dengan latar belakang dan fokus perhatian yang muncul disebut dengan figur. Yang keempat, ada pengaturan sendiri organisme. Proses pembentukan figur terjalin dengan prinsip-prinsip organisme mengatur sendiri, sebuah proses di mana keseimbangan diganggu oleh kemunculan kebutuhan, sensasi, atau kepentingan. Organisme akan bekerja sebaik-baiknya untuk mengatur dirinya sendiri, didasarkan pada kemampuan sendiri dan sumber daya lingkungannya. Materi yang ketiga ada kontak dan resistensi terhadap kontak, di mana terdapat introjeksi yang merupakan kecenderungan untuk secara tidak kritis menerima kepercayaan dan standar orang lain tanpa mengasimilasikannya. Nilai bersihnya untuk membuat mereka kongruen dengan siapa kita. Selanjutnya ada proyeksi, yang dimana ini merupakan suatu hal yang berlawanan dengan introjeksi. Dalam proyeksi, kita tidak memiliki aspek tertentu dari diri kita dengan menyerahkannya kepada lingkungan. Ketika kita melakukan proyeksi, kita mempunyai kesulitan dalam membedakan antara dunia dalam dengan dunia luar. Selanjutnya ada retrofleksi yang terdiri dari kembali pada diri sendiri, di mana akan dilakukan pada orang lain atau diri kita sendiri terhadap apa yang membuat orang lain melakukan itu kepada kita. Selanjutnya ada defleksi yang merupakan proses ekstraksi sehingga sulit untuk mempertahankan rasa kontak yang berkesinambungan. Selanjutnya ada konferensi yang dimana ini melibatkan kekaburan perbedaan antara diri dan lingkungan. Bagi orang-orang yang berorientasi pada pencampuran, tidak ada demarkasi yang jelas antara pengalaman internal dengan realitas luar. Materi yang keempat mengenai tujuan terapeutik, di mana tujuan dasar terapi Gestalt adalah mencapai kesadaran dan mempunyai pilihan yang lebih banyak. Kesadaran meliputi pengetahuan terhadap lingkungan diri, penerimaan diri, dan mampu melakukan kontak. Peningkatan dan pengayaan diri dipandangkan sebagai penyembuhan. Pendekatan Gestalt membantu klien mencatat proses kesadaran yang dimilikinya sehingga mereka dapat bertanggung jawab dan selektif dalam menentukan pilihan. Materi selanjutnya mengenai peranan terapis. Melalui penugasan dengan klien, terapi Gestalt membantu klien mengembangkan kesadaran mereka sendiri dan pengalaman bagaimana mereka berada dalam momen sekarang.
Terapis Gestalt mengamati apa latar belakang dan foreground. Pekerjaan terapis adalah mendorong klien masuk pada kesadaran sensori mereka pada momen sekarang. Terapi Gestalt tidak memaksakan perubahan kepada klien melalui konfrontasi. Fungsi penting dari terapis Gestalt adalah memperhatikan bahasa tubuh klien. Materi selanjutnya ada terapi Gestalt dari perspektif multikultural. Terapi Gestalt secara khusus efektif dalam membantu orang-orang mengintegrasikan polaritas di dalam dirinya. Satu keuntungan dari menggunakan eksperimen Gestalt adalah bahwa mereka dapat disesuaikan dengan secara unik di mana individu merasakan dan menginterpretasikan budayanya. Terapi Gestalt mendekati klien dengan pikiran terbuka dan tanpa prakonsepsi. Ini penting dalam bekerja dengan klien dari budaya lain. Lagi pula, terapis Gestalt berusaha secara penuh memahami latar belakang dari budaya klien. Materi terakhir mengenai keterbatasan konseling multikultural. Terdapat bahaya tertentu dalam membatasi penggunaan eksperimen Gestalt secara cepat dengan klien yang minoritas etnis. Metode Gestalt cenderung menghasilkan level perasaan kuat. Ini berfokus pada pengaruh yang mempunyai keterbatasan jelas terhadap klien yang secara budaya dikondisikan berlawanan. Seperti beberapa klien mengatakan, mengekspresikan kepercayaan secara terbuka adalah tanda dari kelemahan dan juga menampilkan kerentanan seseorang. Oke teman-teman, itu saja materi kami mengenai terapi konseling Gestalt. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.